Ini pengaruh zakat terhadap investasi. Jadi sebelum masuk ke situ, seperti yang kita ketahui, zakat itu selain manfaatnya bagi kita, selain sarana untuk ibadah, menyucikan harta kita, zakat juga berperan besar bagi masyarakat itu untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jadi nggak ada yang kaya banget ataupun yang miskin banget. Itu harapannya, dan menopang pembangunan sosial. Terus juga zakat bisa memberikan kemudahan akses bagi fakir miskin, itu untuk memberikan kemudahan akses kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, seperti itu. Dan zakat itu ketika penyalurannya produktif, itu kita bisa menjadikan yang tadinya menerima zakat, si muzaki itu ya, bisa kita jadikan mustahik baru, seperti terbalik ya, yang menerima zakat mustahik ya, tersebut bisa kita jadikan sebagai muzaki baru, seperti itu. Lanjut masuk ke penyaluran zakat. Nah, di sini penyaluran zakat, kan kalau misalkan penyaluran zakat itu langsung kita investasikan, itu kan nggak boleh ya kalau nggak salah. Jadi harus kita langsung berikan dulu kepada yang berhak menerima zakat, yang 8 asnaf tersebut. Nah, selanjutnya mau diinvestasikan atau diproduktifkan, itu bisa kita bantu seperti itu. Cuman kalau yang saya ketahui, ketika dana zakat itu tuh yang diterima oleh amil, kemudian mau diinvestasikan langsung tanpa disalurkan terlebih dahulu ke asnaf, itu sepengetahuan saya tidak boleh. Jadi di sini dalam penyaluran zakat itu ada yang namanya distribusi zakat. Nah, kalau distribusi zakat dan pemberdayaan zakat itu di sini berbeda. Nah, kalau misalkan distribusi zakat itu kebanyakannya itu penyaluran dana zakatnya itu tuh cenderung pada kebutuhan yang bersifat konsumtif bagi si mustahik. Jadi kayak makanan, sembako, itu kan semua konsumtif yang habis sekali pakai, seperti itu. Kesehatan juga itu termasuk dalam konsumtif kayaknya. Iya ya Pak. Seperti itu. Jadi dalam pemberdayaan zakat, ketika kita menggunakan konsep pemberdayaan zakat untuk menyalurkan zakat kepada asnaf yang wajib menerima zakat tersebut, itu bisa memberikan manfaat lebih untuk si mustahik. Di mana pemberdayaan zakat ini ada usaha lebihnya, usaha lebih dari hanya sekedar mendistribusikan dana zakat. Di mana usahanya itu tuh gimana caranya itu kita memberikan usaha yang lebih agar dana zakat yang kita berikan itu mampu mendatangkan manfaat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara produktif, dengan tujuan agar zakat yang diterima mustahik itu mendatangkan manfaat, dan itu tadi bisa mengubah si mustahik itu menjadi muzaki. Dan ini 8 asnaf yang sudah kita ketahui yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Dan di sini saya pelajari juga terkait alur pemberdayaan zakat. Nah, di sini untuk memberdayakan zakat itu tidak mudah, susah-susah gampang juga. Nah, di sini untuk penghimpunan zakat kita sudah tahu ya, untuk menghimpun zakat kita bisa melalui lembaga zakat LKS yang sudah terdaftar, seperti itu. Dan untuk memberdayakan zakat juga kita harus bisa melihat potensi wilayah si mustahik itu. Jadi misalkan kita memberdayakannya cocoknya diarahkan ke bisnis apa, ke usaha apa, seperti itu. Mempertimbangkan sumber dayanya juga, sumber daya alam dan sumber daya manusianya, kemampuannya dia apa, seperti itu. Infrastruktur wilayah dan modal sosial. Modal sosial di sini juga seperti harus ada kayak komunitas, kita berikan komunitas, kita masukkan komunitas, atau
ada yang bisa membersamai untuk apa namanya, mengembangkan zakat yang diterimanya itu. Nah, di sini juga kita kan nggak bisa langsung lepas gitu aja. Kita supaya bisa memberdayakan zakat secara maksimal, kita harus berikan pembinaan dan pendampingan. Pembinaan dan pendampingan ini harus banget diterima oleh mustahik dan harus kita sediakan juga, harus kita adain. Karena tanpa pembinaan dan pendampingan, mustahik itu kan kayak kebanyakan tuh rendah literasinya ya, rendah literasi terhadap gimana cara berbisnis, gimana cara mengelola dana yang dia terima, seperti itu. Kurang literasinya. Jadi harus diberikan pembinaan dan pendampingan ke mereka. Jadi mereka itu mampu meningkatkan produksi dan bisa bersaing, seperti itu. Terus tuh juga kalau misalkan beberapa saya lihat di eksekusi penyaluran dana zakat itu ada yang diberikan modal itu contohnya berupa rombong, misalkan rombong untuk berjualan, tapi tanpa didampingi bagaimana penjualannya, penyediaan bahan baku yang efisiennya, pengelolaan perputaran keuangannya, seperti itu. Tanpa diberikan pendampingan dan pembinaan seperti itu, saya pikir itu tidak akan bisa berkembang seperti itu. Karena beberapa kali saya lihat rombong yang diberikan secara simbolis dan akhirnya rombong itu tidak terpakai, terbengkalai aja gitu di depan, di pinggir-pinggir jalan saya sudah lihat beberapa kali. Kemudian di sini juga yang penting dalam penyaluran pemberdayaan zakat itu evaluasi. Evaluasi di sini ini yang paling sering dilewatkan ya. Kadang pembinaan dan pendampingan itu telah diadakan dan itu rutin, tapi tanpa ada evaluasi. Di sini juga menjadikan si mustahik tadi tidak mengetahui sudah sejauh mana dia berkembang, kemudian keputusan apa selanjutnya, seperti itu. Dan evaluasi di sini seringkali dilewatkan. Beberapa yang tadi saya lihat, yang sebelumnya saya jelaskan, yang tanpa adanya evaluasi, tiba-tiba usaha itu sebulan udah berhenti, tiba-tiba usahanya dia dari dana zakat yang kita berikan sebulan atau 2 bulan dia nggak bisa bertahan, seperti itu, karena kurang evaluasi, kurang pendampingan. Kalau misalkan ada evaluasi, itu kan kita bisa melihat nih sejauh mana pencapaian usahanya sampai sekarang. Jadi apa yang kurang dari perjalanan usahanya itu, apa yang dibutuhkan untuk menambah produksi, misalkan apa yang dibutuhkan untuk menambah datangnya konsumen seperti itu. Jadi bisa evaluasi ini bisa digunakan untuk membuat keputusan baru dalam tindakan selanjutnya agar usaha tersebut atau jasa tersebut bisa berjalan, tetap bisa berputar dan menghasilkan. Di sini beberapa bentuk pemberdayaan di sini itu ada bermacam-macam, sekitar bermacam-macam. Nah, ini yang tadi udah saya jelaskan. Nah, untuk pemberdayaan tadi kita bisa berikan dalam bentuk soft skill. Tentu ini prosesnya harus kita berikan langsung kepada si mustahik. Jadi kita berikan dana zakat dalam bentuk training soft skill, misalkan seperti itu. Penyaluran dana berupa pelatihan skill kompetensi ini seperti ada bakery, menjahit, salon, dan lain-lain. Itu kan bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu sambil dia bisa mengurus rumah tangga juga. Dan ini juga lebih bagus bekerja sama dengan BNSP ya untuk mendapatkan sertifikasi dan pengakuan atas keahlian yang sudah dilatih tersebut. Karena kan untuk pengguna jasa konsumen itu
melihat kalau misalkan sudah bersertifikasi nih, oh berarti dia sudah teruji, sudah terpercaya seperti itu. Jadi kita bantu sampai bisa sejauh itu untuk training soft skill-nya. Jadi ini juga langsung diberikan ke mustahiknya. Cuman hanya nggak berupa dana langsung, dana segar, tapi dalam berupa pelatihan training soft skill itu. Bisa juga kita berikan dalam bentuk permodalan. Jadi kalau misalkan udah ada kalau misalkan orang tersebut, si mustahik tersebut sudah memiliki skill atau sudah memiliki ide bisnis seperti apa yang pengen dijalankan untuk bisa lebih produktif dan menghasilkan, kita bisa bantu dengan permodalan. Nah, penyertaan investasi modal ini sangat diperlukan oleh mustahik untuk memulai usahanya. Kadang kan ada yang memulai usaha tapi terkendala modal, kita bisa bantu di sini. Namun ya seperti tadi, sebisa mungkin kita tidak diberikan dalam bentuk nominal uang modalnya. Jadi kadang ada beberapa kasus tuh kita berikan permodalan dalam bentuk uang, tapi kenyataannya pada saat kita lihat ke lokasi ternyata diberikannya hal-hal yang lain seperti itu, tidak sesuai dengan rencana awal yang dia jelaskan bahwa akan diberikan ke modal ini seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menghindari dalam bentuk nominal uang, tapi dalam bentuk investasi barang atau perlengkapan yang diperlukan, yang dia perlukan dalam usaha yang akan dijalankan tersebut. Dan ini pemberdayaan seperti ini tuh kayak susah-susah gampang sih. Kemarin itu saya ada bincang-bincang sama salah satu teman di instansi. Dia bikin acara training untuk soft skill itu gratis, dan itu nggak ada sama sekali yang daftar. Jadi susah untuk merubah apa namanya tuh habit masyarakatnya itu, kayak habit masyarakat di lingkungan kita itu kurang ada keinginan untuk mengupgrade diri seperti itu, untuk menjadikan diri lebih produktif. Cuman habitnya mereka itu tuh kayak habitnya membelanjakan aja kayak gitu. Nah, tidak ada keinginan untuk menghasilkan dana lebih produktif seperti itu. Padahal sasaran kita itu kayak yang anak-anaknya masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke kuliah seperti itu, yang hanya lulusan SMP atau SMA. Itu kita tawarkan untuk pelatihan soft skill, dan itu sama sekali tidak ada yang mendaftar, bahkan sampai harus jemput bola kayak gitu ke masing-masing wilayah. Siapa nih di antara wilayah RT tersebut yang ada yang mau ikut training soft skill kayak gitu. Itu sama sedikit banget peminatnya. Jadi bingung juga, sarananya sudah ada tapi pesertanya itu yang tidak ada. Seperti itu sih. Nah, ini saya ada lihat dari laporan Basnas tahun lalu, itu dari Januari sampai Juni saya lihat program-programnya kan, laporan-laporan dari Basnas. Saya pengen lihat untuk pemberdayaannya, cuman mungkin saya yang kurang paham dalam membaca laporan keuangan atau seperti apa. Jadi yang saya lihat itu tuh pembagian ke pos-pos kayak kesehatan, ekonomi, fisabilillah, dakwah, seperti itu. Bahkan besar di bagian besar pengeluarannya itu tuh di bulan yang laporan saya lihat itu tuh besar ke kolom dakwah ya. Dakwah itu lebih besar dibandingkan ke fakir miskin ataupun fisabilillah mu'alaf lainnya. Seperti itu. Nggak seharusnya sih kalau memang ada budgeting sendiri-sendiri sih ya. Seharusnya kan lebih besar memberikan kemanfaatannya, nggak lebih besar sih, bisa sama-sama balance, itu lebih baik antara fakir miskin dakwah fisabilillah. Nah, di sini saya lihat laporannya, di sini kan kayak pemberian makanan yang dilakukan oleh Basnas ini kan bersifatnya masih konsumtif ya, dan kesehatan juga. Nah, ini salah satu yang produktif. Jadi membantu wirausahawan
sampai menjadikan bisnis yang dia jalankan itu tuh berkelanjutan. Jadi bisa menghasilkan dan bahkan membuat si mustahik ini tuh menjadi muzaki. Dimana ketika dia bisnisnya semakin besar, otomatis kan otomatis si mustahik ini bisa berinvestasi lebih, seperti membutuhkan lokasi usaha yang baru seperti itu, kemudian membutuhkan peralatan yang baru, investasi terhadap tempat usahanya, investasi terhadap barang-barangnya dia, itu bisa dia lakukan si mustahik ini kalau misalkan pemberdayaannya bagus. Dan di sini mustahik itu menjadi berdaya ya ketika dia berhasil melalui proses-proses dan itu dibimbing oleh amil ataupun oleh basna seperti itu. Ada pembimbingan langsung, ada pendampingan langsung, dan ada evaluasi langsung. Nah, ketika para mustahik itu sudah berdaya, di sini mustahik itu menjadi mudah untuk melakukan menambah investasi sendiri. Jadi mustahik mempunyai investasinya sendiri. Jadi ketika untuk mengembangkan usaha kan, untuk meningkatkan produksi, mustahik akan memerlukan aset yang lebih besar, seperti tempat produksi, terus juga untuk perawatan aset dan lokasi usaha juga itu akan membutuhkan tempat yang lebih besar, atau penambahan cabang baru juga itu membutuhkan aset-aset lainnya yang lebih besar dari sebelumnya. Dan itu terjadi ketika perputaran uang yang dia hasilkan itu baik seperti itu, dan itu tentu harus didampingin agar dia juga tidak salah dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun kita harus berikan literasi yang baik untuk si mustahik tersebut mengelola bisnisnya. Dan juga ini mustahik tadi nih merupakan goals yang sangat besar ya ketika mustahik itu berubah menjadi muzaki. Ini di mana dia si mustahik itu juga bisa berbagi manfaat lagi ke sekelilingnya, bukan hanya dia saja yang menerima manfaat, dan kini dia juga bisa memberikan manfaat yang sama ke mustahik lainnya. Ini juga bisa menambah jumlah muzaki yang ada, di mana ketika jumlah muzaki yang ada itu terus bertambah, itu juga kan akan berbanding lurus ya dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat atau mustahik. Jadi akan memberikan manfaat lebih besar lagi ke sekelilingnya. Seperti itu. Ini lanjut ke zakat dan pertumbuhan ekonomi. Ini pertanyaannya, benarkah zakat bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Nah, zakat bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bisa dianalogikan seperti orang kaya nih, orang kayanya hanya satu orang. Dimana ketika dia hanya kaya sendiri, itu berarti kan dia itu sebelum ada zakat itu dia hanya satu orang yang kaya. Nah, otomatis hanya dia yang berbelanja, hanya dia yang makan sendiri, hanya dia yang bayar pajak sendiri. Hanya dia juga yang kayak bayar beli perabotan sendiri. Jadi hanya dia yang mampu menggerakkan ekonomi itu hanya dia satu orang, seperti itu. Hanya dia yang berbelanja, hanya dia yang memiliki daya beli yang satu hanya dia yang punya. Kemudian ketika ada zakat, dia misalkan memberikan zakat senilai misalkan senilai 50 juta lah. Misalkan dia memberikan zakat senilai 50 juta. Nah, 50 juta itu anggaplah diberikan ke ini beberapa asnaf, sampel asnaf seperti fakir miskin, fisabilillah, mu'allaf, gharim. Anggaplah kita berikan ke 50 orang. 50 orang masing-masing 1 juta. Dimana kan otomatis yang 50 orang itu 50 orang itu mereka masing-masing mendapatkan 1 juta. Berarti secara logikanya yang 50 orang itu tuh bisa menambah daya beli 50 orang tersebut. Jadi 50 orang bisa membeli barang baru, 50 orang bisa mengkonsumsi baru, 50 orang yang berbelanja, 50 orang juga yang misalkan yang menggerakkan pasar seperti itu. Nah, ini bisa jadi semakin banyak kebermanfaatannya.
Nah, dari 50 orang ini, anggaplah 50 orang ini kepala keluarga ya. Kepala keluarga yang memiliki tiga atau empat, tiga lah, tiga anggota keluarga di masing-masing keluarganya. Jadi 50 dikali 3. Nah, ketika 50 dikali 3 itu maka akan muncul 150 permintaan baru. 150 permintaan baru dari satu orang. Dari awal mula dari satu orang si muzaki tadi ya. Nah, di mana ketika muncul permintaan, maka akan ada barang-barang baru yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut, oleh orang-orang yang menerima manfaat tersebut. Ketika ada barang-barang baru yang dibutuhkan, maka akan ada pabrik baru. Pabrik baru yang memproduksi barang tersebut. Maka akan ada pabrik baru yang memproduksi barang tersebut. Nah, ketika ada pabrik baru, maka akan ada karyawan baru kan. Nah, karyawan baru ini otomatis menghasilkan income baru bagi si karyawan tersebut. Ketika menghasilkan income baru, maka akan ada pajak baru dari situ. Dimana kan setiap kali penghasilan itu biasanya dipotong pajaknya ya. Dan itu maka akan menghasilkan pajak baru yang dimana pajak tersebut kan akan diterima oleh pemerintah itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat kan ketika ada 150 permintaan baru, 150 juga orang yang membeli, 150 orang juga yang ada permintaan beras, 150 permintaan beras baru misalkan, 150 permintaan pakaian baru, kemudian 150 orang juga yang membeli gula, 150 orang juga yang membeli sarung, pakaian, dan lain-lain, sandang pangan, maka itu akan memunculkan produksi baru, menambah produksi, menambah pabrik baru, dan menambah karyawan baru. Seperti ini. Ini yang tadinya dari hanya satu orang si kaya dan satu orang muzaki menjadikan 150 permintaan baru. Itu sih besar banget bermanfaatannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kan seiring dengan daya beli masyarakat itu berbanding lurus ya. Jadi ya sebenarnya zakat, jawaban dari pertanyaan tadi itu, zakat bisa membantu banget dalam menumbuhkan perekonomian suatu bangsa karena di situ terdapat new aggregate demand. Jadi kalau misalkan new aggregate demand itu permintaan baru, maka akan ada pertumbuhan dan permintaan baru secara nasional juga. Dimana semakin besar zakat yang kita keluarkan, itu juga semakin besar pendapatan nasional suatu negara. Semakin besar juga pendapatan nasional suatu negara, berarti terjadinya peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Ketika perputaran zakat itu baik ya, memberikan kemanfaatannya itu juga baik seperti itu. Nah, sebegitu besar manfaatnya zakat dari satu orang si muzaki. Kalau misalkan itu lebih dari satu orang, itu besar banget otomatis ya. Bagaimana caranya tugas si amil itu tadi atau basnas itu tadi merealisasikan dalam memberdayakan zakat itu sih. Gimana caranya PR juga untuk bisa membantu dalam pertumbuhan ekonominya nih. Jadi nggak cuma hanya sekedar teorinya aja gitu. Jadi bisa direalisasikan dalam penyaluran yang lebih bermanfaat lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan baru, itu kan ada supply yang baru, akan ada pabrik yang baru, akan ada income yang baru, dan akan ada zakat yang baru juga dari situ. Akibatnya ekonomi suatu negara itu akan menjadi tumbuhnya mungkin bisa dengan kecepatan 50 kali, ataupun bisa dengan kecepatan 150 kali. Apabila itu kita maksimalkan dalam pemberdayaan ataupun penghimpunannya. Itu sih Pak yang saya pelajari. Mohon diberikan tambahan ya Pak. Terima kasih banyak Pak.